Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 SMA Nurul Fikri yang luar biasa, selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan juga bersemangat. Oke, sebelum kita mulai, kalian mungkin belum kenal dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Heni. Ibu akan mengajar kalian untuk mata pelajaran ekonomi di kelas 10. Nah, untuk memasuki materi yang akan kita pelajarin, penasaran nggak materinya apa? Coba tebak kira-kira apa ya materinya? Oke, materi yang akan kita pelajari adalah tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita memahami konsep kelangkaan di dalam ilmu ekonomi. Kemudian kita akan tahu pula apa sih perbedaannya antara wants, kemudian juga dengan needs. Penasaran? Ikuti penjelasan berikut ini. Teman-teman yang hebat, kita akan masuk ke dalam penjelasan utama dari materi hari ini. Oke, kita lihat bersama, perhatikan dengan teliti dan cermat gambar yang tampak di depan layar kalian. Ada gambar apa ya? Oke, jelas ya. Gambarnya adalah gambar neraca atau timbangan. Nah, neraca atau timbangan ini kan untuk mengukur sesuatu berat. Terlihat dengan jelas ya, timbangannya tidak seimbang. Jadi ada sesuatu hal yang lebih berat atau lebih besar, dan ada satu hal lagi yang lebih kecil atau lebih ringan. Nah, di sini kita lihat lagi ada penjelasan kok di timbangannya. Yang lebih berat adalah yang kita sebut dengan needs atau wants, kebutuhan-kebutuhan kita atau keinginan kita. Itu jumlahnya sangat banyak, atau kita istilahkan sifatnya unlimited atau tidak terbatas. Sedangkan yang namanya resources atau alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita itu sedikit. Maksudnya sedikit di sini adalah dia terbatas atau unlimited. Apa aja sih yang dikatakan resources atau sumber daya? Ada 3, yaitu tanah, kemudian juga sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah capital ataupun modal. Nah, nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut. Ada yang keempat sebenarnya, yang kita sebut dengan skills atau keterampilan kewirausahaan, keterampilan entrepreneurship, keterampilan mengelola 3 sumber daya yang lain, yaitu sumber daya alam ataupun bentuknya bisa jadi tanah yang bisa kita produksi dengan kondisi perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengelola SDM ataupun tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah modal, bisa jadi dalam bentuk uang tunai, katakan peralatan-peralatan produksi, dan lain sebagainya. Jadi orang yang bisa mengkombinasikan ketiga resources tersebut adalah orang yang punya skill kewirausahaan. Oke, berikutnya akan ada penjelasan lebih lanjut tentang needs atau kebutuhan-kebutuhan. Jumlahnya lebih banyak, cuma tidak kita bahas pada hari ini. Nah, kelangkaan dalam konsep ilmu ekonomi itu berbeda dengan kelangkaan dalam bidang lainnya. Jadi kalau kita dengar istilah, langka, barang langka, hewan langka, itu konsep yang berbeda dengan ekonomi. Jadi kalau misalkan di biologi, yang dikatakan kelangkaan adalah ketika hewan ataupun satwa itu jumlahnya sedikit. Padahal dulunya mereka banyak. Nah, kalau dalam ekonomi tidak seperti itu ya. Jadi bedakan istilah kelangkaan dalam bidang ekonomi dengan kelangkaan dengan bidang yang lainnya. Sudah mempelajari tentang kelangkaan atau dalam bahasa Inggris adalah tentang scarcity. Next ataupun berikutnya ada hal yang menarik pula tentang kelangkaan. Kenapa kelangkaan itu terjadi? Tadi disebutkan ada satu istilah ya, namanya adalah needs. Oke, dan ternyata needs itu bahasa Indonesianya adalah kebutuhan. Salah satu hal yang menyebabkan kenapa kelangkaan itu terjadi, karena manusia merasa
tidak pernah puas untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal mereka juga bingung. Ada yang sebenarnya disebut dengan kebutuhan, ada juga yang disebut dengan wants atau yang dikatakan keinginan-keinginan kita. Ikuti penjelasan lebih lanjut tentang apa sih bedanya wants dengan needs. Oke, kita sudah mempelajari banyak hal hari ini, sederhana dan itu sangat bermakna. Ingat gambarnya tadi ya, gambar sebuah timbangan, timbangan yang tidak seimbang. Yang gambarnya besar itu adalah kita sebut dengan needs ataupun wants-nya, yang banyak diingini oleh manusia, banyak yang dibutuhkan oleh manusia, sedangkan ada gambar yang kecil, ternyata itu adalah resources, yaitu sumber daya ataupun alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ketika yang namanya needs dengan resources itu kondisinya tidak seimbang, maka itu tetap yang dikatakan kondisi kelangkaan. Berikutnya adalah tentang wants dengan needs. Kalian juga sudah tahu apa bedanya. Jadi kalau kita udah tahu apakah wants dengan needs, maka dalam hidup kita akan lebih mudah. Kita akan bisa menentukan yang namanya priority atau skala prioritas. Kalau mau beli sesuatu, kita butuh nggak sih apa cuma pengen doang? Kemudian, kalaupun kita ingin mengajukan sesuatu kepada orang tua, misalkan aku ingin beli HP ataupun beli laptop, kita bisa mengidentifikasikan itu sebenarnya wants ataupun needs. Maka kalau kalian tahu itu adalah needs atau kebutuhannya kita, penuhi. Tetapi kalau ternyata itu cuma wants saja, maka kalian bisa mengundurkannya atau menunda untuk memenuhi keinginan-keinginan kita tersebut. Oke, jadi sekali lagi konsep ini akan membawa kita menjadi seorang manusia yang dia bisa membuat keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Karena tadi dia tahu ada yang namanya kelangkaan dan dia tahu apa bedanya wants dengan needs. Cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk atensi teman-teman semuanya. Semoga akan semakin bersemangat pada hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.